Halo sahabat Gadera Sehat, salam sehat dan bahagia. Topik kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pria. Mari kita simak selengkapnya. Organ reproduksi pria terbagi menjadi organ genitalia eksterna, organ genitalia interna, ductus ductuli, dan bangunan penyokong. Pertama, kita bahas adalah organ genitalia eksterna. Genitalia eksterna terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Yang pertama adalah penis, terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut. Yang kedua adalah badan yang merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga ada gland penis, yaitu ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung gland penis. Selanjutnya adalah skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Selanjutnya adalah testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya, testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, juga hormon testosteron. Organ reproduksi pria yang kedua yaitu organ genitalia interna, terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Mari kita bahas terkait dengan vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Yang kedua ada uretra. Uretra berfungsi menjadi dua, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Yang keempat ada vesicula seminalis. Prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Organ genitalia pria yang ketiga adalah ductus ductuli, yang terdiri dari epididymis, ductus deferens, dan uretra. Pertama, epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas kutub testis, badan dan ekor epididymis sebagian ditutupi oleh lapisan visceral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai saluran pengantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Yang kedua adalah ductus deferens, merupakan kelanjutan dari epididymis ke canalis inguinalis. Kemudian ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih. Di belakang kandung kemih akhirnya bergabung dengan saluran vesica seminalis dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens adalah 50-60 cm. Yang ketiga ada uretra. Uretra berfungsi menjadi dua, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Organ reproduksi pria yang keempat adalah bangunan penyokong. Bangunan penyokong atau penyambung funiculus spermaticus, yaitu
bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut-serabut saraf. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fisiologi organ reproduksi pria. Yang pertama adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi menstimulir spermatogenesis. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone yang berfungsi menstimulir sel interstitial Leydig untuk memproduksi testosteron. Selanjutnya hormon testosteron bertanggung jawab dalam perubahan fisik laki-laki, terutama organ seks sekunder. Efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir yaitu maskulinasi saluran reproduksi dan genital eksterna. Yang kedua adalah mendorong penurunan testis ke skrotum. Pada efek reproduksi yaitu pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi, penting dalam spermatogenesis dan pertumbuhan tanda kelamin sekunder. Demikian bahasan kita tentang anatomi fisiologi pada organ reproduksi pria. Semoga dapat meningkatkan pemahaman kita bersama. Good luck and see you!